Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Erna Chan. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting untuk teman-teman kuasai dalam menghadapi SKB pertanian. Topiknya adalah pengolahan tanah pertanian. Pengolahan tanah pertanian menjadi salah satu proses dalam budidaya tanaman pertanian. Untuk teman-teman yang daftar formasi penyuluh pertanian, analis lahan pertanian, dan sebagainya, teman-teman perlu menguasai topik ini. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 teknik pengolahan tanah pertanian yang umum diterapkan oleh petani Indonesia. Apa saja? Saksikan sampai selesai. Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah ini bertujuan untuk menghasilkan lingkungan tempat pertumbuhan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman atau varietas tanaman yang dibudidayakan. Tujuan pengolahan tanah minimal ada 4. Pertama, menyiapkan tempat tumbuh bagi tanaman budidaya. Kedua, memperbaiki daerah perakaran agar tanaman budidaya dapat tumbuh dengan perakaran yang kuat. Ketiga, membenamkan sisa tanaman. Misalnya pada lahan tersebut sebelumnya telah ditanami jenis tanaman tertentu. Pengolahan tanah bertujuan untuk membenamkan sisa-sisa tanaman sebelumnya sehingga diperoleh pupuk organik dan tanah menjadi subur. Dan yang keempat adalah mengendalikan populasi gulma di lahan pertanian. Pengolahan tanah ini dapat menyebabkan terjadinya erosi, khususnya apabila pengolahan tanah tersebut terlalu intens. Oleh karena itu, untuk mencegah erosi yang berlebihan dengan tetap mencapai tujuan pengolahan tanah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, tanah diolah seperlunya. Kedua, penggunaan bahan kimia untuk menghindari gulma. Maksudnya adalah penggunaan herbisida untuk menekan populasi gulma di lahan pertanian. Ketiga, pengolahan tanah tidak terlalu dalam. Karena pengolahan tanah yang terlalu dalam dapat merusak struktur tanah. Selanjutnya, pengolahan tanah menurut garis kontur. Teknik yang pertama adalah teknik olah tanah TOT, tanpa olah tanah atau zero tillage. Merupakan sistem pengolahan tanah yang diadopsi dari sistem perladangan dengan memasukkan konsep pertanian modern. Seperti kita ketahui bahwa dalam sistem perladangan, lahan baru atau hutan dibuka. Kemudian, populasi gulma dikendalikan dengan penyemprotan herbisida. Tidak ada penggunaan alat-alat berat seperti traktor. Ciri khasnya adalah tanah dibiarkan tidak terganggu, kecuali alur kecil atau lubang untuk penempatan benih atau bibit. Biasanya petani melubangi tanah dengan menggunakan kayu untuk memasukkan benih. Dalam teknik olah tanah TOT ini juga biasa diterapkan pada lahan persawahan. Seperti pada gambar ini, setelah petani panen padi sawah, petani akan menanam jagung dengan tanpa mengolah bekas dari sisa-sisa tanaman padi ini. Untuk lahan yang baru dibuka tampak pada gambar seperti ini. Tidak dilakukan pengolahan tanah secara intens. Sayangnya, TOT ini hanya dapat diterapkan pada lahan pertanian yang relatif subur. Adapun keunggulannya adalah
diperoleh kepadatan perakaran yang lebih banyak, penguapan lebih sedikit, serta air tersedia bagi tanaman yang juga lebih banyak. Selain itu, dapat menyingkat waktu budidaya. Misalnya pada teknik pengolahan tanah maksimal, dibandingkan dengan TOT ini, petani dapat mempercepat budidaya tanaman 10-15 hari. Selanjutnya, menghemat ongkos tenaga kerja, karena petani tidak perlu membayar tenaga kerja untuk mengolah lahan dengan menggunakan traktor ataupun membayar sewa traktor. Selanjutnya, dapat menghindari kerusakan tanah. Yang kedua adalah teknik olah tanah minimum atau minimum tillage. Teknik yang kedua ini banyak direkomendasikan dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan teknik olah tanah minimum adalah suatu pengolahan lahan yang dilakukan seperlunya saja atau seminimal mungkin. Hanya dilakukan pada spot-spot di mana tanaman budidaya akan ditanam. Pengolahan tanah biasanya dilakukan pada bagian perakaran tanaman sesuai kebutuhan tanaman. Kita lihat gambarnya seperti ini. Meskipun menggunakan alat berat, tetapi frekuensinya dibatasi atau cuman 1 kali saja. Dan pada gambar ini, pengolahan tanah hanya pada bagian yang akan ditanami tanaman saja, dan terdapat bagian yang tidak diolah untuk menjaga struktur tanah dan mikroorganisme tanah. Misalnya seperti gambar ini, setelah ditanami, bagian sini dibiarkan tidak diolah. Dan yang diolah hanya pada bagian perakaran tanaman saja. Keunggulannya adalah bagian tanah yang tidak diolah akan terjaga struktur tanahnya karena agregat tanah tidak rusak dan mikroorganisme tanah berkembang dengan baik. Selain itu, mikroorganisme akan mengimobilisasi logam-logam berat sisa pemupukan yang ada dalam tanah seperti aluminium, besi, dan mangan. Ketiga adalah teknik olah tanah maksimum atau maksimum tillage. Teknik ini masih banyak diterapkan oleh petani walaupun tidak menjaga kelestarian lahan itu sendiri. Pengolahan lahan ini dilakukan secara intensif pada seluruh lahan yang akan ditanami. Jadi, meskipun pada sehamparan lahan, tidak semua bagian dari lahan tersebut akan diisi tanaman, tapi tetap saja sehamparan tersebut akan diolah dengan menggunakan alat berat. Bisa 2-3 kali proses, mulai dari bongkahan besar sampai bongkahan kecil dan kemudian diratakan. Ciri utamanya adalah pengolahan lahan maksimal ini dapat dilihat dari prosesnya. Pertama, membabat bersih, membakar atau menyingkirkan sisa tanaman atau gulma, serta perakarannya dari areal penanaman, serta melakukan pengolahan tanah lebih dari 1 kali, baru kemudian ditanami. Dapat dilihat pada gambar ini, pengolahan lahan dengan menggunakan traktor. Dan ini hasil akhirnya setelah lahan memiliki struktur tanah yang halus dan bersih dari gulma. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya struktur tanah karena tanah mengalami kejenuhan dengan pengolahan yang terus-menerus. Selain itu, biologi tanah atau mikroorganisme tanah tidak dapat berkembang, serta meningkatkan biaya produksi. Oke, cukup sekian belajar kita kali ini.
Teman-teman sudah belajar tentang pengolahan lahan pertanian. Next video kita akan membahas sistem irigasi. Agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.